Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Universitas Teknokrat Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Miss Sally, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu transmisi data dan cabling. Oke, pastikan kalian menyimak video ini hingga akhir, karena kita akan membahas teori dan praktik dalam pemasangan kabel jaringan. Ya, materi ini merupakan aspek fundamental dalam pembangunan komunikasi jaringan yang efektif dan efisien. Oke, mengenai transmisi data. Ya, transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui media komunikasi. Ya, transmisi ini bisa terjadi melalui kabel fisik atau secara nirkabel. Oke, dalam dunia jaringan komputer, transmisi data berperan penting dalam memastikan informasi yang dikirimkan dapat diterima dengan benar tanpa gangguan. Data dapat berupa teks, suara, gambar, atau video, yang masing-masing memiliki cara pengiriman yang berbeda pastinya ya. Terdapat 3 jenis transmisi data yang umum digunakan, yaitu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Oke, transmisi simplex hanya berjalan satu arah, seperti pada siaran radio atau televisi. Sedangkan pada half duplex, komunikasi dapat terjadi dua arah ya, tetapi secara bergantian, seperti pada walkie-talkie. Oke. Sementara itu, full duplex memungkinkan komunikasi dua arah secara bersamaan, seperti pada percakapan telepon, dan memungkinkan kedua pihak berbicara dan mendengar dalam waktu yang sama. Oke, metode utama dalam transmisi data terdiri dari serial transmission dan parallel transmission. Serial transmission mengirimkan data satu bit demi satu bit secara berurutan, yang lebih efisien dalam jarak jauh. Sebaliknya, parallel transmission memungkinkan pengiriman beberapa bit secara bersamaan, yang lebih cepat tetapi lebih rentan terhadap interferensi jika digunakan dalam jarak yang panjang. Ya, media transmisi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu media kabel dan media nirkabel. Oke, media kabel meliputi twisted pair atau UTP dan STP ya, coaxial cable, ada fiber optik juga. Twisted pair sering digunakan dalam jaringan lokal karena mudah diimplementasikan ya, dan biayanya relatif murah. Oke. Sedangkan coaxial cable banyak digunakan pada jaringan TV kabel dan beberapa jaringan komputer yang memerlukan ketahanan terhadap interferensi. Sedangkan untuk fiber optik digunakan untuk koneksi berkecepatan tinggi karena mampu mentransmisikan data dalam kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Oke, sementara itu media nirkabel ya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data tanpa kabel fisik. Contohnya termasuk gelombang radio, infrared, dan gelombang mikro atau microwave. Selanjutnya, teknologi ini banyak diterapkan dalam jaringan Wi-Fi, satelit, dan komunikasi seluler. Kabel ya merupakan komponen utama dalam infrastruktur jaringan, dan pemilihan jenis kabel ini sangat penting untuk memastikan efisiensi transmisi data. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cabling dalam jaringan komputer. Cabling atau sistem kabel jaringan adalah komponen utama dalam infrastruktur jaringan komputer. Kabel berfungsi sebagai media transmisi data antar perangkat dalam satu jaringan. Pemilihan kabel yang tepat sangat mempengaruhi kecepatan serta stabilitas koneksi. Ya, dalam dunia jaringan terdapat beberapa jenis kabel yang umum digunakan, yaitu ada kabel UTP, ya, unshielded twisted pair, kabel STP, shielded twisted pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda, yang akan kita bahas satu persatu setelah ini ya. Oke, yang pertama ada kabel UTP. Ya, adalah kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. Oke, kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang saling berpilin untuk mengurangi interferensi. UTP memiliki berbagai kategori seperti CAT5, ya, CAT6, dan CAT7 yang berbeda dalam hal kecepatan transmisi dan tingkat interferensi yang bisa dikurangi. Oke, karena kemudahannya dalam pemasangan dan biaya yang relatif murah, kabel UTP ini banyak digunakan untuk kebutuhan jaringan di rumah, kantor, dan sekolah. Selanjutnya ada kabel STP atau shielded twisted pair, memiliki karakteristik yang mirip dengan UTP, tetapi dilengkapi dengan lapisan pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dari luar.
Jenis kabel ini sering digunakan di lingkungan yang memiliki banyak gangguan sinyal seperti pabrik atau pusat data yang menggunakan banyak perangkat elektronik berdaya tinggi. Nah, dengan adanya pelindungan ini, kabel STP lebih tahan terhadap interferensi meskipun biayanya lebih mahal dibandingkan dengan UTP. Selanjutnya ada yang namanya kabel koaksial, ya, merupakan salah satu jenis kabel yang lebih lama digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini memiliki inti konduktor tunggal yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan pelindung lebih tebal dibandingkan UTP dan STP. Oke, dahulu kabel koaksial ini sering digunakan dalam jaringan komputer berbasis topologi bus dan juga dalam sistem CCTV untuk keamanan. Oke, meskipun ini penggunaan dalam jaringan komputer sudah tergantikan oleh kabel UTP dan fiber optik, kabel koaksial masih banyak digunakan dalam sistem televisi kabel dan internet broadband. Oke, nah yang terakhir nih ada kabel fiber optik. Ini adalah jenis kabel yang menggunakan cahaya sebagai media transmisi datanya. Dibandingkan dengan kabel berbasis tembaga atau UTP ya, dan koaksial, kabel fiber optik memiliki banyak keunggulan. Kecepatannya jauh lebih tinggi, jarak transmisinya lebih jauh, dan tingkat keamanannya lebih baik karena tidak mudah disadap. Ya, kabel ini sering digunakan dalam jaringan backbone atau untuk koneksi antar gedung atau kota. Oke, namun pemasangannya dan perawatannya lebih kompleks serta membutuhkan perangkat khusus yang mendukung teknologi fiber optik. Nah, itu merupakan jenis-jenis kabel yang digunakan saat ini. Sekarang kita akan mencoba teknik pengkabelan sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Oke, dalam menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan, kita membutuhkan konektor yang sesuai. Seperti konektor RJ45, ya ini digunakan untuk kabel UTP, konektor BNC digunakan untuk kabel koaksial, dan konektor SC, ST atau LC digunakan untuk kabel fiber optik. Pemilihan konektor yang tepat memastikan transmisi data berjalan tanpa ada gangguan. Oke, dalam pengkabelan jaringan terdapat beberapa standar wiring yang harus diperhatikan, seperti strike-through yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda, misalnya PC ke switch, ya. Terus ada yang namanya crossover, digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis seperti PC ke PC, sementara rollover sering digunakan untuk menghubungkan ke perangkat jaringan seperti router. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar penyusunan warna kabel UTP. Ya, dalam UTP terdapat dua standar susunan warna yang umum digunakan, yaitu T568A dan T568B. Standar ini menentukan bagaimana kabel diatur dalam konektor RJ45 sehingga dapat memastikan koneksi jaringan yang stabil dan sesuai dengan standar industri. Pada standar T568A, susunan warna dari pin 1 hingga 8 adalah sebagai berikut. Oke, putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Sedangkan standar T56B urutannya adalah putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Standar ini digunakan dalam dua jenis konfigurasi jaringan kabel, yaitu strike-through dan crossover. Oke, konfigurasi strike-through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis seperti komputer ke switch atau router. Oke, sementara itu konfigurasi crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Selain strike-through dan crossover, ada juga yang namanya rollover cable yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti router dan switch melalui port konsol. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian praktik, ya, yaitu cara melakukan crimping pada kabel UTP. Nah, untuk melakukan crimping ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan ya, seperti UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester yang akan didemokan oleh mahasiswa terbaik kami. Silakan disimak, teman-teman juga bisa sambil mempraktikkannya ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat cara melakukan crimping kabel UTP ke konektor RJ45. Teknik ini sangat penting untuk menghubungkan jaringan dari komputer ke router ataupun perangkat jaringan lainnya. Sebelum kita mulai, pastikan kita memiliki alat dan juga bahan seperti berikut. Kabel UTP, konektor RJ45, LAN tester, dan juga
tang crimping. Sekarang kita siapkan dua bahan, yaitu kabel dan tang crimping. Lalu kita sisipkan terlebih dahulu peralatan yang lain. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong bagian luar kabel UTP yang berwarna putih ini menggunakan bagian pemotong pada tang crimping, sehingga kabel bagian dalam dapat diakses. Lalu lakukan juga pada bagian ujung lainnya. Jika sudah terpotong pada kedua sisi dan menyisakan kabel kecil di bagian dalam, langkah selanjutnya adalah menyusun kabel kecil yang ada pada bagian dalam sesuai warna dan standar yang berurutan. Dengan urutan kabel adalah putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan juga coklat. Selanjutnya, kita harus merapikan ujung dari setiap kabel dengan menggunakan bagian pemotong dari tang crimping agar sejajar, dan jika sudah sejajar, kita akan memasukkan kabel tersebut pada konektor RJ45 dengan posisi yang harus pas dan tidak kendur sehingga mengurangi error pada kabel. Lalu lakukan crimping dengan memasukkan konektor RJ45 ke dalam bagian utama tang crimping dan tekan tang crimping sehingga mengeluarkan suara klik. Tentu lakukan juga pada bagian sebaliknya. Jika semua proses pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP selesai pada kedua sisi, maka selanjutnya adalah melakukan cek kabel apakah kabel berjalan dengan baik atau tidak menggunakan tester LAN. Hidupkan tester LAN dan pasangkan kabel pada port yang tersedia di tester LAN. Lalu perhatikan setiap kedipan lampu yang muncul pada tester LAN harus berurutan. Jika semua kedipan lampu hidup sesuai urutan, maka kabel siap digunakan. Nah, sudah selesai. Kita sudah membuat kabel jaringan sendiri. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang jaringan komputer, mari bergabung bersama kami di Program Studi Teknologi Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai transmisi data dan cabling dalam jaringan komputer. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye! Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education,
English educations, and physical education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.